Itu ada salah seorang sobat kita, sobat Dokadil, yang menanyakan ataupun melaporkan kejadian di kandangnya. Dia melakukan potong paksa terhadap kambing-kambingnya yang mengalami keracunan dan tidak bisa tertolong lagi. Kita ketahui dulu analisa proksimat dari daun singkong. Nah, daun singkong ini bahan keringnya itu 23,36%. Kemudian protein kasarnya itu cukup tinggi ya, berbeda dengan pakan-pakan yang lain. Kalau dibandingkan pakan lainnya, itu protein kasarnya 28,66%. Kandungan proteinnya cukup tinggi sobat Dokadi. Nah, dari sini kita ketahui bahwa daun singkong ini mempunyai potensi yang cukup besar sebagai pakan ternak. Dinamarin dan lotaustratin ini merupakan glikosida sianogenik. Nah, linamarin ini sendiri ini banyak terdapat ataupun dapat ditemukan pada akar dan daun. Nah, inilah yang akan menjadi sianida ataupun hidrogen sianida bentuk. Jadi kita harus hati-hati kalau memberikan daun singkong, apalagi daun singkongnya itu masih mentah, ataupun kalau kita manusia ya, kita sering membuat sayur, itu akan menyebabkan mual, kemudian muntah, dan bisa menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar? Apa kabar sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ternak ataupun bagaimana kalau kita sebagai peternak lupa ataupun teledor atau tidak teliti, terlanjur memberikan daun singkong yang muda, yang belum diolah, yang hidrogen sianidanya masih tinggi, terlanjur kita berikan ke ternak dan terjadi keracunan. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang kita lakukan sebenarnya kita fokus pada konsentrasi hidrogen sianidanya. Nah, hidrogen sianida ini yang ada di dalam daun singkong ini masuk melalui pencernaan. Nah, ini ada dua cara menurut saya. Ini cara kita sebagai peternak dan juga cara dokter hewan. Nah, kebetulan saya dokter hewan. Ada dua cara yang berdasarkan orang yang bisa dilakukan, orang yang bisa melakukannya. Nah, dari sisi peternak, apa yang bisa dilakukan yaitu peternak bisa melakukan pencekokan kepada ternak tersebut. Kita cekok dengan air minum sehingga lambungnya menjadi encer dengan air, sehingga konsentrasi kadar ataupun konsentrasi hidrogen sianidanya di dalam pencernaan, di dalam lambungnya menjadi menurun, sehingga tidak berefek lebih berat ke tubuhnya. Nah, kemudian cara yang dokter hewan ini dilakukan terapi cairan. Terapi cairan yang dimaksud ini jangan sampai hidrogen sianida, kalaupun sudah terlanjur masuk ke dalam sirkulasi darah ya, jangan sampai konsentrasinya sangat tinggi sehingga
terjadi kejadian yang lebih fatal lagi. Jadi sebagai dokter hewan kami melakukan treatment ataupun terapi cairan. Kemudian bisa juga diberikan antidot ataupun anti racun. Nah, yang menjadi catatan penting di sini, ini yang harus kita ketahui, jangan tunggu kalau sudah terjadi ataupun kalau kita sudah melihat terjadi keracunan, jangan tunggu lama-lama. Segera lakukan pengobatan, bisa ya, yang saya sebutkan tadi. Oh iya, saya lupa. Tadi kan terapi cairan yang dicokokkan air minum tadi. Selain air minum bisa juga dilakukan dengan pemberian air kelapa, Sobat Dokadil. Nah, lanjut lagi. Terkait penanganannya ini jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama jadi mati ternaknya. Jadi segera lakukan penanganan seperti yang saya sebutkan tadi dengan mencokok air minum ataupun air kelapa kalau bisa. Kemudian laporkan ke dokter hewan, konsultasi dokter hewan agar mendapatkan terapi cairan pada sirkulasi darahnya. Jangan sampai ternak ini kalau telat penanganannya, jangan sampai hidrogen cyanidanya jadi tinggi, kemudian beredar ke organ-organ tubuh yang lain, kemudian termasuk juga masuk ke otak, menyebabkan tremor, dan akibatnya menjadi fatal dan menyebabkan kematian. Itu dia Sobat Dokadil, segera lakukan penanganan kalau terjadi keracunan. Nah, itu dia Sobat Dokadil. Jika Sobat Dokadil ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini sehingga manfaat dari video ini bisa dirasakan juga oleh kawan-kawan yang lain. Nah, bagi Sobat Dokadil yang belum subscribe channel ini ataupun bagi yang baru menonton video ini, alangkah lebih baiknya jika Sobat Dokadil sudah memastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Karena channel ini kita dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute, kita lebih paham beternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga kita sehat selalu, semoga ternaknya sehat-sehat, semoga kita cuan dari ternak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.